Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok superkonduktor akan menjelaskan tentang penerapan superkonduktor dalam teknologi transportasi kereta maglev atau magnetic levitation. Untuk anggota kelompoknya sendiri bisa dilihat di slide. Latar belakang. Listrik sudah menjadi bagian utama kehidupan bagi seluruh manusia di bumi. Sebelum abad ke-19, bahan-bahan listrik dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor pada saat itu merupakan penghantar listrik yang paling baik, diikuti dengan semikonduktor, sedangkan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik sama sekali. Namun, penggunaan konduktor dalam transmisi listrik saat itu dinilai jauh dari efisien. Besarnya dana, tenaga, dan area yang dibutuhkan untuk memanfaatkan listrik menjadi keluhan produsen dan konsumen. Penelitian seorang fisikawan Belanda, Henk Kamerlingh-Onnes, dari Universitas Leiden pada tahun 1911 membuka pintu bahan-bahan listrik ke era baru. Onnes menemukan gebrakan baru dalam bahan listrik yang kini disebut dengan bahan superkonduktor, yakni suatu bahan listrik yang memiliki sifat hambatan sama dengan 0 pada suhu tertentu, sehingga daya listrik yang diperoleh utuh, tidak ada rugi sedikit pun. Perkembangan superkonduktor pun akhirnya menjadi implementasi yang nyata saat negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris meluncurkan transportasi massal kereta cepat maglev atau magnetic levitation pada abad ke-20. Untuk cara kerja dari kereta maglev ini sendiri, yaitu kereta maglev mengambang kurang lebih 10 mm di atas rel magnetiknya. Dorongan ke depan dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnetik di dalam kereta. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kereta maglev ini, diantaranya kereta maglev ini mempunyai kelebihan utama, yaitu kemampuannya yang bisa melayang di atas rel, sehingga tidak menimbulkan gesekan. Konsekuensinya, secara teoritis tidak akan ada penggantian rel atau roda kereta, karena tidak akan ada yang aus atau biaya perawatan dapat dihemat. Keuntungan sampingan lainnya adalah tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentu masih ada. Untuk itu dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Untuk kekurangannya sendiri, menggunakan bentuk dan kecepatan kereta yang fantastis ini, kebisingan suara yang ditimbulkan ketika kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet dan diperhitungkan lebih mengganggu dibanding kereta konvensional. Dalam salah satu studi, suara yang ditimbulkan oleh kereta maglev dengan kereta konvensional biasa lebih bising, sekitar 5 desibel atau 78%-nya. Kekurangan lain kereta ini adalah mahalnya investasi, terutama pengadaan relnya. Rumusan masalah dari penelitian kami ini yaitu apa pengertian superkonduktor, apa saja yang termasuk dalam karakteristik bahan superkonduktor, bagaimana prinsip kerja kereta maglev, bagaimana peran superkonduktor dalam kereta maglev, apa saja keuntungan dan kekurangan kereta maglev. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengertian dari superkonduktor, mengetahui karakteristik bahan superkonduktor, mengetahui prinsip kerja kereta maglev, mengetahui peran superkonduktor dalam kereta maglev, mengetahui keuntungan dan kekurangan kereta maglev. Manfaat dari penelitian ini adalah pembaca diharapkan dapat memahami karakteristik superkonduktor dan pemanfaatannya dalam kereta maglev. Batasan masalah pada penelitian ini diantaranya pembahasan penelitian ini berfokus pada karakteristik bahan superkonduktor serta peran superkonduktor dalam kereta maglev. Pembahasan ini berfokus pada prinsip kerja, keuntungan, serta kekurangan kereta maglev. Alur penelitian. Berikut adalah alur penelitian dari kereta maglev ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini algoritmanya. Yang pertama kita memulai penelitian, lalu
langkah selanjutnya melakukan studi pustaka atau kajian pustaka. Berlanjut ke langkah selanjutnya yaitu persiapan penelitian, lalu identifikasi masalah, lalu pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, barulah kita berlanjut ke data sekunder atau pengambilan data sekunder. Lalu setelah itu berlanjut ke tahap inti yaitu proses pengolahan data. Apabila data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan, maka berlanjut ke analisa data. Setelah itu mendapatkan hasil dari datanya, lalu mengambil kesimpulan dan saran, penelitian selesai. Apabila pengolahan data yang didapatkan tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke pengumpulan data. Begitupun seterusnya. Komponen penelitian. Berikut adalah komponen penelitian dari kereta maglev ini. Yang pertama, penelitian dimulai. Lalu selanjutnya, ini adalah komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penelitian seperti power supply, batas dimensi, dan timbangan. Dari komponen-komponen tersebut, lalu selanjutnya dilakukanlah langkah-langkah seperti yang terdapat di sini. Misalnya, perhitungan arus dan hambatan, menentukan diameter kawat tembaga, pengukuran hambatan kawat tembaga, panjang kawat tembaga, perancangan diameter solenoid, inti besi, panjang dan jumlah lilitan, pembuatan elektromagnet, pengujian meliputi berat dan kekuatan tarik. Lalu selanjutnya berlanjut ke proses inti, yakni menguji kekuatan tarik. Apabila nilai dari elektromagnet lebih berat daripada berat elektromagnetnya, maka proses dilanjutkan. Apabila tidak atau lebih kecil, maka proses akan kembali ke perhitungan arus dan hambatan. Lalu selanjutnya rencana optimasi kekuatan tarik elektromagnet. Lalu iterasi ketiga telah dilakukan. Apabila benar, maka akan berlanjut ke output yaitu elektromagnet solenoid. Dan apabila tidak, maka akan kembali looping ke perhitungan arus dan hambatan. Setelah itu penelitian selesai. Persamaan penelitian. Berikut adalah persamaan-persamaan yang dipakai dalam penelitian kereta maglev ini. Gaya magnetik sendiri dapat menjelaskan prinsip terjadinya gerak melingkar partikel bermuatan dan spektroskopi massa. Berikut kita bisa melihat persamaan-persamaan yang dipakai. Ada dua persamaan, yaitu persamaan gaya magnet dan juga persamaan gaya Lorentz. Bisa dilihat di sini persamaannya. Jadwal penelitian. Berikut adalah jadwal penelitian dari kereta maglev ini. Yang pertama, minggu ke-1 melakukan persiapan untuk penelitian. Selanjutnya, di minggu kedua ada tahap pengambilan data. Setelah itu pada minggu ketiga tahap akhir dari pengambilan data. Dan yang keempat, minggu keempat adalah pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.